Di ujung utara Kalimantan Selatan, di antara lembah sunyi dan aliran sungai yang berbisik doa, sebuah desa kecil bernama Pulau Kelua melahirkan seorang anak yang kelak akan menapaki tangga ilmu hingga ke puncaknya yang paling tinggi. Dari tanah yang sederhana, dari rumah yang hangat oleh asap dapur dan jerih payah ibu yang berjualan kue, ia belajar bahwa kemuliaan bukan diukur dari asal, melainkan dari arah. Langkah pertamanya ringan di hari Rabu 25 Desember 1975 dengan menumpangi bis Jeper, namun penuh tekad mengarungi jalan berlumpur dengan angkutan sederhana, lalu menapaki kota Banjarmasin dengan tas kain berisi buku dan mimpi. Ia tinggalkan sawah tempat biasa ia membantu membajak sawah bersama ibunya menanam padi. Ia tinggalkan balai tempat ia mengaji dan bermain setiap harinya antara maghrib dan isya. Ia tinggalkan lapangan bola di dekat rumahnya tempat bermain setiap sore bersama teman-temannya. Ia tak membawa emas, hanya iman, ilmu, dan integritas yang diwariskan oleh ayah yang menjadi kepala desa selama 36 tahun dan ibu yang mengasuh 7 anak dengan tangan yang tak pernah mengeluh. Tahun demi tahun, ia menulis kisahnya bukan dengan tinta emas, melainkan dengan keringat subuh, malam-malam panjang bersama riset, dan suara lantang di ruang kelas yang mengugah kesadaran. Dari mahasiswa yang menyapu lantai sebelum kuliah, menjadi dosen yang membimbing generasi. Dari aktivis kampus yang berlayar 38 jam ke Bali, menjadi pemikir yang gagasannya menyeberangi lautan hingga ke Tiongkok dan Malaysia. Dan ketika waktu telah mengukir keriput di wajahnya, ketika rambut mulai memutih oleh usia, negara pun angkat suara. Ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang pendidikan agama Islam, puncak tertinggi karir akademik yang diraih bukan dalam sekejap, melainkan melalui 34 tahun pengabdian tanpa pamrih, di tengah 42 tahun kesetiaan kepada bangsa dan ilmu. Jejaknya dari Kalua bukan sekedar perjalanan geografis, ia adalah ziarah jiwa, mukjizat kesabaran, dan bukti bahwa dari tanah yang paling sederhana bisa tumbuh pohon ilmu yang menaungi banyak generasi. Kini, di senja usianya, ia kembali ke akar, mengurus masjid, mendampingi keluarga, dan tetap mengajar, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta yang tak pernah usai. Sebab bagi dia, menjadi guru besar bukan akhir perjalanan, melainkan bentuk syukur atas izin Tuhan untuk terus mengabdi. Jejak seorang hamba yang menyulam mimpi dengan kesetiaan. Di antara rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, di desa yang sunyi namun kaya akan semangat, Pulau Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, lahir seorang anak laki-laki di hari yang tenang. 30 Oktober 1955, ia adalah Ridahani, anak ke-9 dari 14 bersaudara. Di bawah langit yang sama, ayahnya, Haji Sabran Fizi, bukan hanya seorang pengusaha yang tangannya terbiasa menghitung untung rugi, tetapi juga sosok yang dipercaya masyarakat menjadi kepala desa Sungai Buluh selama 36 tahun lamanya. Sementara itu, di balik dinding-dinding rumah sederhana yang hangat oleh asap dapur, ibunya,
Hajah Maryam adalah arsitek diam-diam dari masa depan anak-anaknya. Sebagai ibu rumah tangga, ia bukan hanya memasak, menjahit, dan mendidik, tapi juga menyulam harapan dari adonan kue yang dijualnya dan dari tanah pertanian yang digarapkan dengan tangan yang tak pernah mengeluh. Di sanalah Ridahani tumbuh, dibesarkan oleh kasih yang tak bersuara namun kokoh, oleh teladan yang tak pernah berpidato namun selalu menginspirasi. Pendidikan dasar hingga menengahnya di SDN dan PGAN 6 tahun keluar bukan sekedar tempat ia mengeja huruf atau menghafal rumus, melainkan medan pertama di mana semangat kepemimpinannya mulai berakar. Di sana, ia tak pernah menjadi penonton. Ia adalah penggerak aktif di organisasi siswa intrasekolah sebagai ketua. Mengikat simpul pramuka dengan tekun, menggetarkan udara dengan dentuman drum band, dan mengukir idealisme muda dalam barisan pelajar Islam Indonesia. Lalu datanglah 1976, Ridahani melangkahkan kakinya ke gerbang baru. Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 1976. Di sanalah babak baru hidupnya dimulai. Bukan sekedar sebagai mahasiswa, melainkan sebagai jiwa yang siap ditempa oleh zaman. Tahun berikutnya, 1977, menjadi saksi kebangkitan kepemimpinannya. Ia dipilih menjadi wakil ketua senat mahasiswa Fakultas Tarbiyah, mendampingi Haji Burjani Amberi yang menjabat sebagai ketua senat. Tahun itu menyimpan pertualangan yang lebih jauh dari batas kota. Ia terpilih bergabung dalam rombongan kunjungan persahabatan Dewan Mahasiswa. Perjalanan itu bukan hanya sekedar lintas pulau, melainkan ujian jiwa dan solidaritas. Mereka berlayar selama 38 jam di atas gelombang laut yang tak kenal lelah. 4 Januari 1982, di tengah gemuruh harapan dan derasnya doa dari sanak keluarga di tanah keluar, Ridahani kini menyandang gelar Dokter Andes. Hari itu juga menjadi sejarah. Ia dan kawan-kawannya adalah angkatan pertama yang menggunakan gedung auditorium baru IAIN Antasari. Sejak masa mahasiswa, ia telah menjadi nyala dalam gelapnya kefasipan. Aktif di 3 organisasi ekstra kampus yang saling bersahut: Pelajar Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pada waktu pelaksanaan kuliah kerja nyata, Ridahani berhasil sebagai peserta KKN terbaik 1 di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan di Kabupaten Tapin, peserta terbaik 1 adalah saudari Masyitah Umar. Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Kalsel Subarjo. Antara tahun 1977 hingga 1982, takdir memberinya jalan melalui beasiswa Super Semar. Bukan sekedar bantuan finansial, melainkan amanah dari bangsa. Ridahani dipilih menjadi ketua organisasi keluarga mahasiswa dan alumni penerima beasiswa Super Semar. 2 kali, Istana Negara dan Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi kehadirannya. Di sana, di hadapan Presiden Soeharto, Wakil Presiden Sudarmono, dan kemudian Tri Sutrisno, Ridahani berdiri bukan sebagai tamu kehormatan biasa, melainkan sebagai wakil dari ribuan anak bangsa yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterpurukan. Lalu datanglah tahun 1994, sebuah masa ketika panggilan pengabdian berubah menjadi misi nasional.
atas kepercayaan pengurus pusat KMA PBS dan dengan persetujuan Kolonel Prabowo Subianto selaku Majelis Pertimbangan, Ridahani ditugaskan untuk merekrut 78 sarjana terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka dikirim ke desa-desa tertinggal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai sarjana pendamping purna waktu SP2W Inpres Desa Tertinggal. Kamis, malam Jumat 23 Juni 1983 bertepatan dengan 12 Ramadan 1403. Ia mengikat janji suci dengan Sri Wardiati, putri keempat dari pasangan Mas Jari Anang dan Hajah Nur Asiah di Banjarmasin. Dari ikatan suci itu, Allah menganugerahkan 3 permata, Aziza Fitriah MPSI psikolog yang kelak menjadi penjaga jiwa, Ahmad Rifat Ramadhani SH, pembela keadilan dengan kata dan hukum, dan Muhammad Ihsan Karimi MSc yang membawa semangat ilmu pengetahuan ke masa depan. Ia melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 di FKIP, Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2005. Ia menjadi lulusan pertama di angkatannya. Dan di tahun yang sama, di mana tanggung jawabnya meluas ke puncak kepemimpinan institusi, ia dilantik sebagai pembantu Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Haji Kamrani Busri MA. Pada tahun 2009, ketika usai tak lagi muda dari jabatan yang sudah mapan, ia justru memilih jalan yang tak mudah, kembali ke bangku kuliah di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ia menempuh studi doktoral dalam program studi pendidikan umum atau pendidikan nilai. Tahun 2018, tahun yang menjadi mahkota emas dalam perjalanan akademiknya selama 34 tahun sebagai dosen. Ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang pendidikan agama Islam di UIN Antasari Banjarmasin. Sejak langkah pertamanya di dunia ini, Ridahani bukan hanya dibesarkan dalam keluarga. Ia dibesarkan dalam misi ayahnya, Haji Sabran Fizi, bukan sekedar kepala desa atau pengusaha. Ia adalah suluh pertama Muhammadiyah di Tanah Kelua, wilayah yang berbatasan dengan Halabiu, sebagai desa pertama hadirnya Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Dari sang ayah, ia belajar bahwa setiap langkah dakwah pasti dihadang oleh kecurigaan, oleh kebencian, bahkan oleh ancaman yang datang dari kegelapan. Namun justru disitulah nilai perjuangan sesungguhnya teruji. Bukan ketika semua memuji, melainkan ketika dunia berpaling, tapi kau berdiri sendiri. Dan ujian itu datang kembali, kini dalam wujud yang lebih nyata. Pembangunan Masjid Al-Furqon di Banjarmasin pada tahun 1990. Saat itu, di tengah lingkungan yang belum siap menerima kehadiran Muhammadiyah, Ridahani bersama tim awal berdiri tegak, bukan dengan pedang, melainkan dengan sekop, doa, dan tekad yang tak tergoyahkan. Kini, puluhan tahun berlalu. Masjid Al-Furqon bukan lagi sekedar bangunan. Ia telah menjadi pusat kehidupan umat, tempat anak-anak belajar Al-Quran, remaja berdiskusi tentang akhlak, ibu-ibu mengaji, dan para dai menyampaikan risalah keadilan dan kasih sayang.
Perjalanan dalam persyarikatan Muhammadiyah yang panjang tiba pada 2022 ketika Rida Hani, kini seorang guru besar, pemikir, dan pengabdi, dipercaya menjadi Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan periode 2022-2027. Dari tanah Kelua yang sederhana hingga Masjid Al-Furqon yang kini gemuruh oleh suara zikir dan ilmu, Rida Hani tetaplah anak dakwah, rendah hati, teguh, dan tak pernah lupa bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari pujian, melainkan dari keteguhan di saat semua menentang. Jejak pemikirannya tersebar dalam puluhan karya ilmiah, baik nasional maupun internasional. Kini di usia senjanya, Profesor Rida Hani menikmati kehidupan dengan ketenangan yang lahir dari rasa syukur. Ia tinggal bersama keluarga, istri tercinta, Sri Wardiati, dan 3 anak yang menjadi kebanggaannya. Dari desa pulau hingga mimbar internasional, dari kampus hingga masjid kecil di sudut kota, Rida Hani tetap Rida Hani, seorang hamba yang percaya bahwa ilmu yang tak mengabdi adalah sia-sia, dan iman yang tak bergerak adalah mati. Dan di setiap langkahnya terdengar bisikan lembut dari langit, "Inilah hambaku yang setia, ia tak mencari kemuliaan dunia, tapi dunia datang menghampirinya karena kemuliaan yang ia tanam dalam diam."